Oke, ya. Ini saya mau mengkritisi istilahnya, mengkritisi komentarnya Bagas Onang dan beberapa yang komentar kali ini. Jadi Bagas Onang itu bilang FA Internasional percaya Universal Acceleration. Jadi tak semuanya FA Internasional itu percaya Universal Acceleration ya. Jadi ada emang beberapa FA itu masih menganggap bumi adalah suatu benda yang melayang-layang di angkasa, tapi di internasional juga ada yang menganggap bumi itu diam seperti informasi di Alkitab gitu. Jadi jangan jangan terus berpikir bahwa semua FA itu pakai universal acceleration. Oke. Okay? Terus terus Anda mengatakan sekte baru FA gitu ya. Nah, sebenarnya Anda ini menggunakan kalimat yang kesannya negatif, padahal flat earth itu kan emang teori yang baru. Jadi flat earth itu berkembang saling terpisah-pisah gitu. Jadi beda sama teori bumi globe. Kalau teori bumi globe kan bagai pendoktrinan serentak ya istilahnya. Jadi pendoktrinan serentak dalam tanda kutip pendoktrinan serentak pakai kurikulum sama, jadi hasilnya sama. Bumi globe yang teori bumi globe yang seperti itu sama semua di seluruh dunia gitu kan. Karena kalian diajari dalam tanda kutip didoktrin secara serentak dan dengan kurikulum yang sama. Beda dengan FA. FA itu berkembang dari satu orang ke orang lain yang beda-beda gitu. Nah, ada yang percaya universal acceleration, ada yang tidak gitu kan. Terus lagi ya, ntar saya sudah posting lagi, terus saya reaksi lagi ini. Nah, bukan yang ini. Nah ini. FW Indo bilang gini, coba lu cari kemana kek di grup-grup luar negeri lain lagi jawabannya. Oke. Emang beda-beda. Untuk ada FA luar itu emang ada yang masih pakai asumsi bumi globe ya. Jadi flat earth tapi melayang-layang di udara gitu. Jadi flat earth tapi buminya gepeng tapi melayang-layang di udara terus pakai universal acceleration. Ada flat earth yang berpikir seperti itu. Jadi flat earth tapi masih pakai asumsi bumi globe. Begitu. Tapi di luar negeri juga sudah ada gitu kan. Ada flat earth yang menganggap buminya itu diam. Jadi sesuai dengan informasi di Alkitab berarti buminya itu diam, luas dan tidak bergerak sama sekali. Jadi jika ingin memahami flat earth itu jangan mencampur adukkan kedua asumsi ya. Jadi jangan pakai asumsi bumi globe dimasukkan pada asumsi flat earth karena keduanya menggunakan asumsi dasar yang sangat berbeda. Nah, ini orang Mas Hendy ini ya, terus FA ini spesiesnya banyak, variannya sendiri-sendiri dengan dongengnya masing-masing gitu kan. Jadi dia berpikir bahwa seolah-olah globe earth itu bukan dongeng gitu. Jadi mengapa dia bisa berkata varian FA banyak gitu kan? Karena FA itu bukan bukan ditumbuhkan dalam tanda kutip lewat pendoktrinan yang sama dan serentak. Beda dengan globe earth. Kalau globe earth kan emang dari sejak kecil itu didoktrin ya, didoktrin materi yang sama, maka hasilnya ya jadi penganut bumi bola dengan varian yang sama kan begitu. Kalau flat earth itu masing-masing orang itu berkembang sendiri-sendiri. Jadi ada riset-riset dari orang yang independen gitu kan. Jadi orang bukan orang yang dibayar, jadi secara sukarela karena ingin tahu tentang alam sekitar, ingin tahu tentang fenomena alam gitu kan. Jadi risetnya masing-masing jadi seperti itu. Jadi di FE perhitungan-perhitungan itu belum hal yang pasti. Jadi beda-beda antara satu dengan orang yang lain. Begitu Mas cara menanggapinya. Oke, terus ini Bagas Onang. Jadi apakah FE ini percaya percepatan ke bawah atau percaya masa jenis? Jadi gini Mas, Mas Bagas Onang. Jadi FE itu ya akan percaya jika sesuatu itu sebuah fakta. Ya, jadi fakta dulu baru kita pakai. Kalau belum sebuah fakta kita masih meragukannya. Jadi percepatan ke bawah itu free fall acceleration ya, saya menyebutnya free fall acceleration itu adalah sebuah fakta karena itu bisa dihitung dengan postulat dari Galileo ya. Jadi bisa dieksperimenkan kalau kita menjatuhkan benda partikel ya, benda dianggap partikel dari tinggi 980 cm itu nanti benda itu akan jatuh dalam waktu 1 detik, istilahnya seperti itu.
ya 9,8 meter atau 980 meter. Itu pakai aksioma atau postulatnya Galileo. Sebelumnya Anda yakin aksioma atau penurunan rumus awal Galileo F sama dengan M kali A. Oke, gini. Dalam sains ada namanya aksioma ya. Aksioma itu sesuatu yang dianggap benar. Aksioma itu bagi postulat ya, sesuatu yang dianggap benar tanpa bisa dibuktikan. Jadi sesuatu yang dianggap benar tanpa dibuktikan itu namanya aksioma. Jadi kalau Newton dalam menyusun rumus F sama dengan M kali A, nah, dalam menyusun rumus itu kan harusnya ada F sama dengan K, konstanta M kali A. Bagi saat Newton menyusun teorema gravitasi, F sama dengan F sebanding dengan M1 M2 per R kuadrat, itu kan pasti ada K-nya, ada konstantanya. Nah, konstantanya itu harus dicari. Begitu pula dengan F sama dengan M kali A, itu harus ada konstantanya K di sini. Nah, nilai K itu sama dengan 1. Kalau di persamaan F sama dengan M kali A, berarti K-nya itu nilainya 1. Begitu Mas caranya. Oke. Terus selanjutnya saya ingin bertanya, menit terakhir Anda bilang kalau perbedaan massa jenis dapat menimbulkan akselerasi. Dapatkah Anda menurunkan persamaan matematisnya? Oke, gini Mas. Benar ya, istilahnya saat Renaissance itu kan tahun 1500-an ya, mulai 1500-an, dan emang orang saat itu mencoba mematematikkan segala sesuatu. Beda jauh dengan massa jenis dari Archimedes itu malah sebelum Masehi istilahnya. Saya lupa ya detailnya tahun berapa, tapi sekitar sebelum Masehi itu. Jadi saat itu orang belum mencoba untuk mematematikkan persamaan akselerasi dari perbedaan massa jenis. Jadi gitu. Jadi pun kalau saya dapatkah Anda menunjukkan persamaan matematisnya, saya belum bisa menunjukkannya gitu kan. Saya belum bisa menunjukkannya. Karena karena saya belum bisa menunjukkannya gitu istilahnya. Karena saya bukan seorang saintis juga istilahnya, yang sebagian besar hidupnya adalah untuk riset. Jadi seperti itu. Beda saat Renaissance. Kalau Renaissance itu orang sudah mulai mencoba mematematikakan persamaan. Saya yakin kok istilahnya dalam perkembangan teori nanti mungkin beberapa orang ada yang bisa merumuskan ya kan, teori sains itu berkembang terus menerus, bisa merumuskan perbedaan massa jenis, persamaan perbedaan massa jenis sehingga timbul akselerasi. Toh yang membuat FMA itu juga sebenarnya ya Newton lagi gitu. Kan bisa jadi misalkan Archimedes membuat persamaan gaya dengan akselerasi perbedaan massa jenis berhubungan dengan akselerasi, kan bisa saja asal ada K-nya, ada konstantanya. Oke, jadi FMA itu persamaan yang bikin Newton, postulat yang bikin Newton. Dan sementara Archimedes hidup belum ada persamaan ini. Jadi jangan kebolak-balik Anda menyimpulkannya. Terus padahal rumus awal penurunan postulat hukum 2 Newton itu berasal dari diferensial momentum. Ini kan saya sudah singgung Mas. Quantity of motion itu kan momentum. Jadi gaya itu merubah momentum istilahnya. Jadi seperti itu kan Kak. Kalau misalkan saya mau diferensialkan lebih detail ya. Tadi kan video yang saya posting itu sudah jelas, quantity of motion sama dengan mass kali kecepatan atau massa kali kecepatan, dan perubahan itu kan istilahnya momentum. Ya Thomas, sama sebenarnya. Komentar Anda dengan komentar saya itu sama. Terus saya coba saya tuliskan di sini asal usul FMA itu adalah seperti apa. Jadi ini saya tulis kalian equation, saya tulis kalian. Jadi gini, jadi pertama kita punya impuls ya. Impuls itu kan istilahnya dorongan sepersekian detik gitu ya. Kan sama dengan F kalikan delta T. Kalikan delta T. Delta mana delta? F kalikan delta T seperti ini. Nah, padahal impuls itu sesuatu yang merubah momentum. Nah, jadi bisa saya tulis impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi delta P ya, delta P kecil aja, momentum itu P kecil, sama dengan F kali delta T. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah,
Ini saya besarin dulu ya, bentar. Ini pakai digedein dulu. Nah, ini lebih enak. Nah, sip. Kecilin bentar. Gini aja, oke. Nah, perubahan momentum, kalau kita menganggap perubahan momentum ya, perubahan momentum itu kan berarti artinya apa? Artinya M kali V2, istilahnya kan gitu. M kali V2 equation. Oke, keliru. Nah, kan seperti ini mas istilahnya. Perubahan momentum kan impuls gitu kan. Nah, kita teruskan lagi ini persamaannya. Saya balik ya, jadi kan saya bisa tulis F sama dengan kemudian diterusin lagi, jadi F sama dengan, nah V per T, V per T ya, ini kan ada perubahan kecepatan tiap perubahan waktu tuh, artinya nanti bisa kesimpulannya kan kesini, nanti M nya keluar di persamaan distributif ya, M nya keluar, nanti kan V2 min V1 itu kan artinya perubahan V, perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, jadi perubahan kecepatan tiap perubahan waktu itu kan artinya akselerasi. Jadi seperti itu mas. Jadi benar gitu, penanda dari momentum benar. Saya kan juga dari awal tuh mengatakan ini perubahan momentum. Coba dicermati video saya lagi. M sama dengan M kali A. Seperti ini. Nah, ini cara Newton untuk merumuskan F sama dengan M kali A. Oke ya, nah simple ya istilahnya. Nah namun kalau menurunkan persamaan itu kan harus ada konstantanya dulu. Jadi kalau kita menganggap ini benar, berarti ini juga tanpa konstanta, ini juga harus tanpa konstanta. Kalau ini ada konstantanya, ini ada konstantanya. Tapi persamaan itu harus dibuktikan secara eksperimen. Bener nggak istilahnya K-nya itu sama dengan 1? Bener nggak kalau kita memberi impuls sekian nanti langsung ini sama dengan 1, konstantanya 1? Kan harus dibuktikan secara eksperimen. Oke ya. Nah, selanjutnya ini saya akan komentari lagi pendapat kawan-kawan kita ini. Terus dan saya juga ingin meluruskan bahwa gaya itu bukan selamanya menyebabkan akselerasi. Dalam ilmu fisika, dalam mekanika akselerasi terdapat dua jenis, yaitu kinematika dan dinamika. Dalam kinematika, akselerasi disebabkan perubahan kecepatan tanpa dipengaruhi massa benda alias bukan itu mas. Kalau kinematika saya paham, dia ini mempelajari gerakan tanpa memperdulikan penyebabnya. Kalau dinamika itu mempelajari gerakan dengan memperdulikan penyebabnya. Tapi benar ya, ada kasus istilah akselerasi itu tanpa didahului oleh percepatan. Ada. Itulah kenapa akselerasi di dalam kinematika geometri dan juga ada di dinamika relativistik Einstein. Nah, kalau relativistik Einstein, ruang waktu melengkung itu menyebabkan percepatan. Jadi
Kalau teori Newton itu massa menarik massa menyebabkan percepatan. Kalau pakai teori relativitas Einstein, ruang waktu melengkung menyebabkan percepatan. Dan di teori relatif Einstein juga ada persamaan matematisnya. Yang belum ada itu memang teorema Archimedes, karena saat Archimedes menelurkan teoremanya, hukumnya itu memang belum eranya mematematikakan segala sesuatu. Jadi yang mematematikakan segala sesuatu itu saat mulai Renaissance. Oke, jelas ya sekarang. Gaya itu selalu sebanding lurus dengan akselerasi. Apabila akselerasi itu besar, maka gaya semakin besar, dan juga akselerasi nggak selamanya 9,8. Iya benar ya. Jika misalkan kita menyelupkan sesuatu di dalam air, akselerasi free fall di dalam air kan nggak 9,8, kan begitu. Iya benar, akselerasi itu percepatan perubahan kecepatan setiap waktu suatu benda, benar. Jadi apabila suatu benda mengalami kecepatan yang selalu setiap waktu, maka benda memiliki percepatan akselerasi. Nah, ketika benda tersebut memiliki gb, gaya jatuh bebas, maka gaya yang ada itu hanya gaya berat alias v, dan percepatan akselerasi apabila gaya itu bebas. Oke, ini gini ya mas, kalau kita pakai mencoba memahami asumsi gerak jatuh bebas, kalau kita sudah mencampurkan teorinya Newton, ya kita pakai ini gitu. Nah, jadi akselerasi itu ada dulu, 9,8 itu ada dulu. Jadi seperti itu. Penyebabnya apa? Itu yang masih kita cari tahu begitu. Kalau di teori globe kan 9,8 karena massa menarik massa. Jadi kita kembalikan dulu mana yang fakta dulu, Mas. Jadi 9,8 itu adalah fakta yang bisa diamati. Sementara massa menarik massa itu teorinya gitu loh. Jadi jangan kebolak-balik. Nah, di Flat Earth mengakui free fall acceleration 9,8, tapi teorinya bagaimana? Ada beberapa Flat Earth mengatakan buminya yang naik ke atas. Ada beberapa Flat Earth memang 9,8, tapi buminya tetap diam. Jadi coba Anda mengerti hal itu. Karena teori Flat Earth itu masih teori yang sangat berkembang gitu loh. Belum sempurna seperti klaim teori GE. Kalau GE kan semuanya sudah kompleks, maka yang bisa dikritisi itu sebenarnya teori GE karena mengklaim bahwa teorinya sudah kompleks. Kalau FE itu masih berkembang gitu. Nah, sekarang dapatkah Anda membuktikan bahwa perubahan massa jenis dapat menyebabkan akselerasi? Nah, sampai saat ini pun persamaan matematisnya saya belum bisa membuktikannya, Mas. Belum bisa merumuskannya karena ingat ya, Archimedes menelurkan hukumnya itu belum saatnya, belum eranya mematematikakan segala persamaan. Dan yang menelurkan F sama dengan M kali A itu adalah Newton lagi. Ya, jadi ya FMA itu kalau Anda mau masukkan ke persamaan Archimedes, ya belum bisa sedemikian detail istilahnya, belum bisa demikian menjawab pertanyaan Anda karena eranya beda gitu. Ya, eranya beda. Saat Renaissance itu memang segala sesuatu mencoba dimatematika-matematikakan gitu. Eranya beda Mas ini Mas. Saya yakin ya suatu saat nanti ada yang menelurkan ya persamaan perbedaan massa jenis ya, perbedaan massa jenis menyebabkan akselerasi. Oke. Karena sains itu selalu berkembang. Terus selanjutnya lagi, dan saya tanya, apakah di setiap aksioma harus ada konstanta? Oke, gini Mas. Coba Anda pahami dulu apa itu aksioma. Aksioma itu segala sesuatu yang dianggap benar. Coba Anda bisa membedakan nggak? Dianggap benar dengan benar itu sama nggak? Apakah aksioma itu fakta? Anda harus menggali informasi sedetail itu. Apakah aksioma itu fakta? Apakah postulat itu fakta? Nah, ternyata aksioma itu adalah sesuatu yang dianggap benar tanpa dibuktikan. Nah, kalau misalkan sesuatu dianggap benar tanpa dibuktikan, apakah itu sebuah fakta? Nah, harus ada konstanta. Nah, gini Mas, dalam menurunkan suatu persamaan, yes, itu harus ada konstantanya, pasti harus konstantanya. Nah, konstantanya itu nanti dicari lewat eksperimen. Nah, mau apapun ya, persamaan apapun tuh harus ada konstantanya. Misalkan persamaan gaya listrik ya, F sama dengan K Q per R kuadrat. Coulomb itu merumuskan F sebanding dengan Q berbanding terbalik R kuadrat, itu ada konstantanya. Nah, konstantanya baru dicari lewat eksperimen. Nah, sebelumnya Anda paham tidak definisi konstanta dalam aksioma itu apa? Oh, paham sekali Mas.
Selanjutnya, kalau definisi Einstein masalah relativistik itu benar, dalam penurunan rumusnya terdapat acceleration atau percepatan konstan. Sudah saya temukan persamaannya, tapi perbedaan massa jenis terdapat. Ini pertanyaan yang sama tadi ya. Ya, persamaan yang tadi ya. Terus dalam juga video tersebut Anda sudah membantah salah satu ilmuwan FE Mike Hughes yang selama ini melakukan riset membuktikan bumi darat di sini. Yang mana ya Mas ya? Mike Hughes. Mungkin Anda bisa menunjukkan linknya ya. Jadi di sini FE saling membantah dan saling mengoreksi FE masing-masing. Iya, tentu saja Mas. Jadi FE itu bukan suatu gerakan yang seragam ya. Emang FE itu berkembang dari satu FE beda-beda. Satu beda FE beda negara beda lagi. Karena teori FE itu memang masih berkembang dan memperbaiki diri istilahnya. Jadi jangan berharap teori FE itu langsung sempurna, itu nggak bisa sesederhana itu. Saya akui itu Mas. Istilahnya yang mengklaim teorinya kompleks itu justru teori globe earth itu kan sudah punya teori yang sangat kompleks. Tapi teori globe earth itu tidak menjawab sepenuhnya fenomena alam yang ada gitu. Jadi saya menganggap keduanya itu hanya sekedar teori saja, teori globe earth sama teori flat earth gitu. Jadi benar, kalimat Anda ini benar. Jadi antar FE1 dan FE lain itu memang saling berbeda-beda. Karena berkembangnya pun berbeda-beda. Kalau globe earth itu kan memang dalam tanda kutip didoktrin dengan kurikulum yang sama dari sejak SD istilahnya. Maka globe earth itu bisa serentak sama dan seragam gitu istilahnya. Kenapa matahari dan bulan gak jatuh kalau massa jenis? Nah ini saya juga belum bisa menjawabkan jawaban yang pasti ya. Yang ada itu hanya teori ya. Teorinya itu ada yang berkata teori kuantum, jadi matahari itu bergetar seperti mekanika kuantum. Ada yang menjawabnya itu teori elektromagnet ya. Elektromagnet ada juga, tapi detailnya matematis seperti apa saya juga belum tahu. Terus, nah ini Mohyazidnya. Nah Mohyazid ini kalau komentar seperti ini saya nggak begitu respect ya istilahnya. Jadi saya sebenarnya respect sama komentar yang seperti ini, seperti Mas Bagus Onang ini ya. Jadi komentar yang fokus pada argumen. Nah kalau komentar seperti ini didahului lucu, ini lucu amat deh nih. Ini saya nggak tertarik mengomentari orang seperti ini istilahnya. Nah seperti ini juga orangnya ngilang gitu kan. Jadi orang ini cenderung fokus pada orangnya, bukan fokus pada argumennya ya. Nah ini ya. Terus ini coba saya komentari yang fokusnya saja. Nah jadi semakin ke atas itu tekanannya makin rendah. Tapi untuk memisahkan vakum dan udara itu pasti dibutuhkan sesuatu yang kokoh. Nggak mungkin kita memisahkan udara dengan udara, memisahkan vakum dengan udara itu nggak mungkin kan? Ya, coba kalau komentar itu yang apa ya, yang fokus pada argumen saja ya, jangan ada kalimat seperti ini. Oke, saya kira itu guys, nanti saya posting lagi di Facebook. Oke, ada lagi nih. Gravitasi itu tidak ada, maka sensor tak pernah bohong. Oke, ya, gini logikanya. Free fall itu ada, Bu. Nah, free fall itu ada, ini Bu atau siapa ya, atau Pak ya, nggak tahu ya. Free fall itu fakta, tapi teori gravitasi, massa menarik massa itu masih sekedar asumsi dan teori. Kalau sensor akaran bukan ya. Jangan berpikir bahwa kalau flat earth itu menolak kemajuan teknologi. Jangan kalau flat earth itu menolak perkembangan zaman, jangan seperti itu. Flat earth hanya berfokus pada bentuk bumi. Jadi di sini Anda belum bisa membedakan ya antara gravitasi, teori gravitasi massa menarik massa dengan fakta eksperimen free fall acceleration 9,8. Sepertinya Anda belum bisa membedakan hal itu. Nah, ini malah di luar apa ya? Di luar konteksnya, malah membahas medan magnet. Nah, ini saya nggak komen aja. Jadi menurut lu kenapa semua udah 9,8? Ini 9,8 itu rata-rata free fall acceleration. Jadi kalau misalkan udaranya punya density yang berbeda, udaranya saat itu punya kerapatan yang berbeda, nilai ini bisa berbeda lagi. Nah, gitu ya. Oke, saya kira itu nanti saya posting lagi di sini. Nanti saya posting di thread baru juga. Silakan berkomentar ya. Ini tadi saya sudah turunkan persamaannya. Emang dari awal saya sudah mengatakan bahwa FMA itu udah gaya itu merubah momentum, istilahnya seperti itu. Momentum tiap waktu. Oke guys, saya kira sampai sekian. Besok suatu saat kita jumpa lagi. Mumpung saat libur punya banyak waktu luang.